56. Clara wanita simpanan. Jam makan siang di kantor Bram. Bram mencari sebuah berkas. Rasanya tadi pagi sudah dia ambil dari kediamannya. Astaga. Berkas itu tak terbawa. Gumam Bram. Bram hanya membawa berkas lainnya dan justru berkas yang paling penting tak terbawa. Entah terselip atau bagaimana Bram pun tak mengerti. Bram keluar dari ruangannya. Dia akan mengambil berkas itu ke kediamannya. Karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Dia pun akan sekalian makan siang. Sesampainya di kediaman Bram. Bram melangkah cepat menuju kamarnya. Dia tak ingin membuang-buang waktu. Bram mengerutkan dahinya melihat kunci kamarnya tergantung di luar pintu. Dia membuka pintu kamar tetapi terkunci. Apa Anita sudah kembali? Batin Bram. Bram tak pernah menggantungkan kunci kamarnya di luar pintu. Kunci itu selalu tergantung di bagian dalam pintu kamar. Bram memutar kunci dan membuka pintu. Bram mengerutkan dahinya. Anita tertidur di lantai. Bram tak peduli dengan Anita. Dia berpikir istrinya itu sudah tak waras karena tidur di atas lantai sementara tempat tidur tak dipakainya. Bram mengambil berkas yang dia cari. Dia menemukannya tergeletak di atas meja. Bram melangkah cepat akan keluar dari kamarnya. Dia tak sengaja menginjak jari Anita. Oh, ya ampun. Maaf aku tak sengaja. Aku buru-buru. Ucap Bram. Bram kembali melangkahkan kakinya. Tapi sesaat kemudian, langkahnya terhenti ketika dia merasakan adanya keganjalan. Bram baru saja menginjak jari-jari Anita. Tapi Anita tak bergeming. Bram melangkah. Mendekati Anita perlahan. Dia berjongkok dan menyentuh lengan Anita. Pandangan Bram tertuju pada jari Anita yang sebelumnya tak sengaja dia injak. Ada bekas merah di sana. Rasanya pasti sakit sekali. Terlebih Bram memakai sepatu pantofel berhak. Anita. Bram mengguncang tubuh Anita. Tetapi Anita tetap tak bergeming. Bram menyibak rambut panjang Anita yang menutupi wajah Anita. Astaga. Bram terperanjat. Tubuhnya sampai terjengkak melihat wajah Anita. Anita. Teriak Bram seraya mengguncang lebih kencang wajah Anita. Anita tetap tak bergeming. Oh, Sid, apa yang terjadi padamu? Bram panik melihat Anita dalam keadaan wajahnya memucat. Bibirnya membiru. Bram memperhatikan ke sekitar Anita dan tak ada apapun di sana. Di lantai tak tertinggal jejak apapun. Astaga. Bram dengan cepat menggendong tubuh Anita. Dia melangkah cepat membawa Anita keluar dari kamar. Arman. Teriak Bram. Arman adalah supir di kediaman Bram. Tak lama muncullah Karen. Dia membulatkan matanya melihat keadaan Anita. Tuan, ada apa? Tanya Karen panik. Di mana Arman? Tanya Bram. Dia sedang pergi keluar. Membeli keperluan rumah. Ucap Karen. Bodoh sekali. Dia tak ada di saat aku membutuhkan. Geram Bram. Bram bergegas menuju keluar rumah. Tampak Niko yang tengah berada di luar rumah mendekatinya. Antarkan saya ke rumah sakit. Sekarang. Ucap Bram. Niko bergegas membuka pintu penumpang belakang. Bram masuk bersama Anita. Dia terus mengguncang wajah Anita tetapi Anita tetap tak bergeming. Bram menelan air liurnya. Tubuh Anita dingin. Dia memberanikan diri memegang nadi Anita. Dia masih hidup. Batin Bram, cepatlah. Apa kamu tak bisa mengemudi? Lambat sekali. Bentak Bram. Niko dapat melihat kecemasan Bram. Keadaan Anita memang benar-benar mengkhawatirkan. Bagaimanapun, apa yang menimpa Anita terjadi di dalam kediamannya. Dan Anita berstatus istrinya. Di kediaman Bram ada banyak orang. Bram merasa tak habis pikir kejadian naas itu menimpa Anita. Apa tak ada yang menyadari hal itu? Pikir Bram. Sesampainya di rumah sakit, Niko berlari meminta seorang perawat menyiapkan brangkar. Sedangkan Bram menggendong Anita dan membawanya keluar dari mobil. Dia membaringkan tubuh Anita di atas brangkar. Setelah itu, perawat membawa Anita menuju ruang Tuan. Apa yang terjadi? Tanya Niko cemas. Bram memicingkan matanya. Kamu yang berada di rumah.
Kalian yang berada di rumah. Tetapi, tak tahu apapun. Apa saja pekerjaan kalian. Aku bahkan tak berada di rumah. Aku tak tahu apapun. Geram Bram. Nico menghela napas. Dia hanya bertanya dan Bram tak seharusnya menjawabnya dengan nada seperti itu. Ya, memang seorang bos sah-sah saja melakukan apapun. Nico pun diam. Dia tak lagi bertanya. Bram menghubungi sekretarisnya. Dia tak bisa kembali ke kantor karena ada urusan darurat. Bram memijat kepalanya. Masalah selalu datang menghampirinya. Entah kesalahan apa yang sudah dia perbuat sehingga hidup seakan mempermainkannya. Dia bahkan tak bisa sebentar saja merasa tenang. Tak lama seorang perawat keluar dari ruang di mana Anita kini berada di sana. Pasien membutuhkan darah. Apa ada yang memiliki golongan darah yang sama dengan pasien? Golongan darahnya O negatif. Ucap perawat. Bram menghela napas. Golongan darahnya bukan O negatif, saya. Ucap Nico dan bergegas menghampiri perawat. Perawat itu bernapas lega. Golongan darah itu amatlah langka. Tak banyak yang memiliki golongan darah tersebut. Beruntungnya ada penyelamat nyawa Anita saat itu. Bersiaplah, kami akan memeriksa Anda terlebih dahulu. Sebelum melakukan donor darah. Ucap perawat. Nico mengangguk. Dia ikut bersama perawat ke sebuah ruangan. Bram hanya diam. Dia tak mengerti apa yang terjadi pada Anita sehingga Anita harus melakukan transfusi darah. Bahkan dia tak melihat adanya darah yang keluar dari tubuh Anita. Bram masih menunggu di luar ruang. Dia duduk di kursi tunggu. Waktu berlalu. Nico sudah selesai diperiksa. Dan kesehatannya baik. Kini dokter sudah mulai mengambil darah Nico. Jarum itu menembus permukaan kulit tangan Nico. Membuatnya merasa cukup ngilu. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi pada pasien? Tanya Nico penasaran. Pasien mengalami keracunan. Dan racun itu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyebabkan fungsi dari beberapa organ dalam tubuh pasien menjadi terganggu. Terutama fungsi hati pasien. Pasien sudah terlalu lama dalam keadaan tubuhnya keracunan. Dia hampir tak selamat. Ucap dokter. Nico membulatkan matanya. Dia syok bukan main. Seingat dia, tadi pagi Anita baik-baik saja. Lalu, siapa yang meracuni Anita? Pikirnya. Racun apa itu, dok? Tanya Nico. Kami sedang melakukan pemeriksaan di laboratorium. Hasilnya akan keluar dalam 2-3 hari. Beruntunglah. Anda memiliki golongan darah yang sama dengan pasien. Darah itu amat langka. Dan rumah sakit pun tak memiliki stok darah tersebut. Ucap dokter. Nico terdiam. Dia masih merasa tak percaya dengan apa yang dokter katakan. Selesai mengambil darah Nico, dokter segera melakukan penanganan terbaik untuk Anita. Sedangkan Nico masih terbaring di brankar. Tubuhnya melemas. Dia perlu memulihkan tubuhnya. Dan Anita harus dioperasi. Akibat racun itu fungsi hati Anita terganggu dan dokter akan melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Mereka akan berusaha. Karena Anita masih dalam keadaan hidup. Meskipun sebetulnya menurut dunia medis sendiri itu adalah suatu keajaiban. Dokter sendiri menduga racun tersebut cukup mematikan meski penyebarannya di dalam tubuh manusia secara perlahan. Apalagi sudah terlalu lama berada di dalam tubuh manusia. Sudah jelas manusia akan mengalami kematian. Anehnya, Anita masih bertahan hidup. Bram memasuki ruangan di mana Nico berada saat ini. Dia mendekati Nico. Jadi, apa yang terjadi pada Anita? Kamu pasti bicara dengan dokter tadi. Ucap Bram. Nico menceritakan sesuai dengan apa yang dokter katakan. Sama halnya dengan Nico yang merasa syok. Bahkan Bram lebih syok mendengar Anita diracuni. Ada racun di dalam rumahku. Ucap Bram tak percaya. Tunggu di sini. Anita akan menjalani operasi. Saya akan keluar sebentar. Ucap Bram. Nico mengangguk. Bram bergegas meninggalkan rumah sakit. Di perjalanan menuju kediamannya.
Bram larut dalam pikirannya. Seumur hidupnya, dia tak pernah menyimpan racun di dalam kediamannya. Dia juga tak pernah menggunakan barang mematikan tersebut. Waktu berlalu. Tak terasa Bram sampai di halaman kediamannya. Dia bergegas masuk ke kediamannya dan pergi menuju kamarnya. Bram masuk ke sebuah ruangan, di mana di sana adalah tempat untuk mengecek rekaman CCTV kediamannya. Bram memperhatikan waktu. Dia putar rekaman CCTV pada pagi hari. Tak ada rekaman dirinya ketika memasuki rumah pagi tadi dan Bram merasa aneh dengan itu. Tak ada jejak apapun. CCTV itu mati. Dan sudah jelas CCTV itu sengaja dimatikan. Astaga. Bram menggeram. Bram merasa sudah ceroboh. Karena dia tak menyadari ada seorang penjahat di dalam kediamannya. Bram keluar dari kamar. Dia bergegas menuju lantai bawah. Bram berteriak memanggil semua orang yang ada di dalam kediamannya. Sehingga mereka semua yang bekerja di sana berkumpul di hadapan Bram. Katakan, siapa yang sudah berani masuk ke ruangan pribadi saya? Tanya Bram penuh penekanan. Tak ada satu orang pun yang menjawab. Semuanya tampak diam. Bram menggeram. Dia mengepalkan tangannya. Jawab. Apa kalian tuli? Saya bertanya. Bentak Bram. Bram begitu murka. Di kediamannya ada racun yang hampir menghilangkan nyawa salah satu penghuninya, tetapi mereka semua yang bekerja di kediamannya hanya diam 1000 bahasa. Bersambung.